Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saaqib idza kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sara'ir fama lahum min quwwatin wala nasir was-samaa'i zatir rajm wal-ardi zatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil-hazl innahum yakiduna kaida wa yakidu kaida wa mahjuril kafiruna amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Al-Quran, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menginjak acara yang ketiga, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Bapak Kiai Haji Muhyiddin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salam. Wih, Mualim Jaji. Selamat datang. Sama meja, masya Allah. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma hafadna wa asimna minal dhunubi kabairiha wa sagairiha la siyama syirku bika wa aququl walidain wal kadhibu wal kibru wa ujubu wal khiyanatu wa qulbul wa'di wa adabul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wa namimatu wa zulmun nasi wa nisyan anna la ilma wa dina lil amali bih la lil jadal wal miraj bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, sehat, walafiat, sehingga kita semuanya insya Allah dalam rangka
menjumpai ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam tambahan jamaah Nabi sebaik orang yang alhamdulillah tuh rombongan masih kena ayatnya, masya Allah, mudah-mudahan ini bukti bahwa kita butuh dengan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mana cari sendal nama ulah dipakai. Nah, jauh banget. Masya Allah. Apa ini? Ayo, katakan beliau hidup dari sana. Putarkan enak-enak kameranya. Nah, supaya kasihan terkabihan ayah di YouTube. Parete ya parete. Parete ayah Sama burete. Komplit. Kelurahan ayah ya. Kelurahan Kawe. Setengah bagian sirup mang. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Ya, inilah pentingnya ilmu, pentingnya kita melaksanakan thalab ilmu. Ya, sampai Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, juga ajaran Islam juga ya, wahyu yang pertama juga ya tentang thalab ilmu. Nabi Adam sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia untuk jadi khalifah, Allah bekali dulu dengan ilmu. Mana dalilnya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama, Allah najar ke mere ilmu Allah kan Nabi Adam al-asma'a, bisa kabeh ngaran-ngaran nu aya di bumi ya, dimulai cecenya takokak. Wah, diajarkan oleh Adam. Coba di mana mana orang eta ngaran takokak cecenya ya, orang lahirnya harus aya ngaran masa enak nu gede kalau lu gede deui walu ya, saha ngajarkeun Kang sayur. Ya, aki urang cenah abah urang pisahan. Ti abahna deui pisahan. Ti abahna deui walitu. Ujungna kan Nabi ada. Sebenarnya Allah nu ngajarkeun al-asma, ana sakabeh ngaran aya di dunia. Ya. Nu mimpin lembur karena RT. Jadi, saya panggilan ngaran RT, RW, ya. Oh, beda RT ya jeung RT itu ngarananya sabeh ngaran. Buah-buahan, binatang, tatangkalan, semua ada namanya. Ya, Allah yang memberikan ilmu dulu. Wa 'allama Adama asma'a kullaha, sakabehna ngaran-ngaran. Ya. Inna Al-Quran wahyu yang pertama turun Iqra Bismi Rabbikal ladzi. Nah, nanti Iqra kita belajar, kita tolak ilmu, baca tidak belajar ulang, maka ulang belajar. Penting ilmu teh ya. Inilah kita bahwa hari ini tebih-tebih ilmu karo, masya Allah ya, kita mau dongkapkan dia karena memang kita menganggap pentingnya ilmu. Orang bisa selamat karena keilmuannya. Orang menjadi baik karena pahamnya terhadap ilmu. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, dia menjadi ahli surga,
Ya, langkah pertama dia paham tentang agama, paham tentang ilmu agama. Nah, di mana pahamnya? Untuk kudu belajar, untuk belajar mal paham, penting insyaallah ya. Maka kajian kita setiap subuh ini juga jangan dianggap tidak penting di bulan Ramadan. Ya, kenapa kita memaksakan diri padahal sahur ya tulu maksakan jauh barecek untuk buka motor kemarin si udah menikah jungkal ya kesusukan ya karena poin kene rumpahkan insyaallah janjikan yang Rasul ya pengorbanan kita ya untuk mengalahkan rasa ngantuk, pengorbanan kita untuk mengalahkan jauh jarak ya kata Rasulullah kemarin ya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk mendengarkan ya di majlis-majlis ilmu, mendengarkan kalamullah, mendengarkan ayat-ayat Allah dijelaskan, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan, mendengarkan makalah-makalah para alim ulama diingatkan lagi kita, maka kata Rasulullah SAW Allah akan memberikan 6 perkara, 6 poin yang akan kita dapatkan. Jadi kanjeng Rasul mana nu kamari nu kahiji naon kana? Oh deui. Rizki anu halal. Hayang teu buka rizki halal. Jadi janji jelema anu sok rajin kuliah subuh atau salat subuh berjamaah diu maka dijanjikan ku Allah bakal dipasihan rizki anu halal. Butuh teu urang? Namun kita kuliah subuh penting teu? Penting. Dijanjikan ku Allah bakal dipasihan rizki anu halal. Kamari tos beres. Nu kaduana wa yanju min adabil qabri. Bakal disalamatkeun tina siksa kubur. Penting teu urang ya? Jadi utung lagi amal enteng ieu urang. Cicing dieu tuluh-tuluh tiris-tiris ya bari Allah numere duit-duit aja aya mereka itu anu ngaji apa urang ya Allah nu bakal ngagajina Allah langsung setan agak gede ngan setan godaan Allah tapi itu perlu dilawan naik ke rumah. Insyaallah pengorbanan kita akan Allah balas kalau kita lawan ya. Oh ada salah satunya setan sok mulai karena panon ya rabrak oh ranjang taluk pertahanan ya Allah. Tapi kalau kita pikirkan bahwa kita butuh rezeki yang halal di akhir zaman ini yang paling sulit, kemarin diceritakan bahwa Rasul menyampaikan di akhir zaman ini mencari rizki yang halal itu adalah pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sulit ya, udah dibahas kemarin ya. Nuka dua bakal disalamatkan tina siksa kubur. Ayam teh salamat siksa tina siksa kubur. Jelema nu rajin getol kieu mah ya kuliah subuh, tolak ilmu na rajin, moal kapanggih jeung siksa kubur. Moal bohong Allah mah, moal bohong Kanjeng Rasul mah mustahil Kanjeng Rasul bohong. Ya, asal orangnya kayak tadi tuh, sholat berjamaah, ibadah na getol, ngaji na getol, terus ngadengikeun ilmu dijelaskan para alim ulama, tuluy niat diamalkeun ilmu. Maka mungkin nalika maot nage enak. Maot nage ulah waka sifatin dina jero kubur. Waktu maot nage bakal dimudahkeun moal nyeri nalika sakaratul maut.
kesoko berarti beta kurang dina doa selamat ya, wa rahmatan indah wa maghfiratan ba'dal ya, terus kali itu hawin alaina fi sakaratil hawin teh digampangkeun, dimudahkeun, dientengkeun. Ya Allah, hawin alaina fi sakaratil maut, Gusti gampilkeun abdi nalika sakaratul maut ya Allah ya. Sok ulah petot-petot ya, jangan berhenti untuk membaca doa ya, doa selamat ya, rizkina aya di dieu. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat agama, kuatkeun iman Islam ya, wa afiatan fil jasad, sehat awak, tanpa minta urang beureun hayang sehat, wa barakatan fil rizki, rizkina berkah hayang teu hayang barokah rizki. Terus nanti wa taubatan qabla al-maut, maneh maut taubat heula, taubat ya. Contohnya di urang bu objek itu ya, preman pensiun ada reto ya, waduh iya, memang harus begitu ya teman-teman. Sebab orang kabehan bakal maut, nggak ada manusia itu terus-terusan hidup di dunia, maka ada perubahan hidup ya. Kajian teh bahulana orang bandel, kabehannya bandel, termasuk Pak Haji pada tokoh bandel sama wae eueuh gagah jelema eueuh gagah eueuh suci ya. Kabehan pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Nggak ada yang suci di antara manusia kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah melakukan kesalahan ya, walaupun baik disengaja maupun tidak kalau para nabi mungkin tidak disengaja. Nabi Adam pernah makan buah khuldi, melanggar ya. Cek Allah wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Ulang ada tetan karena tangkal ieu buah khuldi aja misi kasih ke jelema zalim. Keueuh pamajikan magoe we akang punten ieu keur nyiram ieu. Eta buah khuldi mujeunna ngora kletukeun cek nu nyiram teh atuh pamajikan teh anu mentar tuh maksa ka salaki. Salaki pan ai bageur mah tegalnya nyahuan cek Nabi Adam, neng gelis ulah ieu mah tuntutan cabang bayi ya, alasanna nya tuntutan orok ieu hayang keueuh menta eta digoda ku iblis pamajikan madorong-dorong, makana bageut ayeuna ge kitu loba salaki nu ngalaksanakeun korupsi gara-gara didorong-dorong ku Kang tuh baturan mobil geus ganti deui HP ieu model anyar ieu geus jadul lain geura ganti cek akang duit di mana dan gampang kan tambahan 0 hiji 100 miliar jadi tambahan 0 hiji jadi 1000 miliar saya mau jadi 1 triliun tambahan 0 hiji tinggal gitu doang sambil lihat jadi 1 triliun tuh. Makanya jadi istri ulah sok itu kasalaki ya, minta tuh bener dari pemajikan teh kasalaki katanya. Jadi terkadang tuntutan istri ini menjadi ya bahaya bagi suami, menceburkeun kasalaki ya. Nah jadi Nabi Adam saja ya pernah ya baik secara akidah kita ini buat kesalahan ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka ya pernah artinya sampai Nabi Adam ya
menyebabkan turun ke dunia ya dalam keadaan nikmat surga semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah melakukan kesalahan hiji, Nabi Adam langsung ya mutadina di surga langsung dikeluarkan di surga, mutadina make baju jadi satarannya, mutadina nikmat surga guna nya datang ke dunia mah hayang dahar ge rumah cul heula, ngore heula, melak heula, tandur heula, maramet heula, naon deui ya mas nyuruh heula, terus naon deui dagang heula. Waduh dagang heula ya segala enak kudu di surga. Apa waktu harita Nabi Adam tinggal ya maka insya Allah ya dengan tolak ilmu ya di dunia ini kita mudah-mudahan termasuk orang yang sebelum meninggal kita termasuk orang yang tobat di hadapan Allah Subhanahu. Keparantos taubat qoblal maut, taubatan qoblal maut wa rahmatan. Orang hayang nalika maut teh menang rahmat. Ya, lamun jelema anu menang rahmat mah keur maut teh teu karasa nyeri. Ya. Aya geuningan ya dina salah sahiji ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya innal ladzina qalu rabbuna Allah ya innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang telah ya berkata rabbuna Allah ya pengatur kita semua adalah Allah. Sehingga waktu hidup di dunia ini aturan yang kita gunakan adalah aturan Allah. Ya, orang-orang yang telah mengaku Allah sebagai pengatur, kemudian hidupnya menggunakan aturan Allah di dunia, syariat Islam, summastaqamu terus istiqomah, ngamalkeun ajaran Islam, ya, istiqomah. Terus-terusan berpegang teguh sampai meninggal dunia. Kata Allah ya tatanazzalu alaihimul malaika. Waktu maut malaikat turun. Jadi malaikat waktu orang sakaratul maut itu turun. Lain malaikat maut doang turun. Ya, malaikat rahmat bakal turun ya nulungan ka urang cek malaikat rahmat la kata nazalih malaikatu Allah takhafu wala tahzanu. Engkau dan orang yang istiqomah dalam melaksanakan ajaran Islam selama hidupnya, engkau telah hidup diatur dengan ajaran Islam, engkau telah tunduk hidup ya diatur dengan Islam, engkau telah melakukan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupmu. Allah takhafu nalika maut anjeun teu kudu sieun. Sieun. Allah takhafu wala tahzanu ulah boga rasa kasedih. Ya. Aja bieu untuk dekatahan. Padahal bisa jadi batal puasana ini. Sayur kacang. Ya. Kemarin ada sate kok na itu. Itu suka ngelit. Nyodot lah. Ya. Nah. Jadi Allah takhafu wala tahzanu. Kalian jangan merasa takut dan jangan merasa sedih. Artinya orang yang mau meninggal ya. Nah, Allah akan bimbing, malaikat turun menjemput kita ya. Waktu zaman Rasulullah ada namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Rasulullah namanya Sa'ad bin Mu'adz.
Sa'ad bin Mu'adz ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq ini perang, ya, tapi tidak berkecambuk karena terhalang dengan Khandaq. Khandaq teh parit. Jadi kaum muslimin itu, ya, kaum muslimin itu dikepung oleh beberapa pasukan gabungan. Kalau zaman sekarang mungkin tentara sekutu. Ya, perang Khandaq ini disebut juga namanya perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizib. Jadi kelompok gabung jadi Ahzab, jadi tentara sekutu, ya. Umat Islam sendiri lawan banyakan. Sehingga, ya, ketika perang Ahzab, Rasulullah bersama para sahabat punya ide. Karena perang, ya, kalau perang kan diberikan kesempatan nggak oleh musuh untuk umat Islam, nggak mungkin. Jadi dapat berita, ya, Rasulullah dapat informasi dari mata-mata yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil informasi dari musuh. Dapat berita 3 hari lagi atau seminggu lagi musuh akan mengepung umat Islam. Waktunya seminggu, ya. Sementara umat Islam nggak punya benteng, terbuka benteng, Pak. Bari pasukan sekutu lebih banyak dari orang Islam. Umat Islam harus selamat. Para sahabat harus selamat. Kalau waktu itu umat Islam dibantai habis, Rasulullah wafat di zaman itu, di waktu perang eta, Islam malah kita urang. Benar gak? Tapi berarti Rasulullah harus hidup, harus menang, ya. Maka Rasulullah langsung musyawarah. Pentingnya musyawarah di dia. Udah waktu itu udah sering musyawarah dulu nama, ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana ini kesempatan kita, waktunya sebentar, tapi kita akan diserang musuh. Kan nggak bisa ngasih informasi dulu ke musuh. Musuh, orang kafir, wayahna ulah akan nyerang, kuring can siap, bisa begitu? Bisa tak kamu segitu? Nggak SMS kan itu, nggak WA heula kan itu, ulah ka perang can siap kuring, didenge ku musuh. Maka umat Islam itu harus selalu biasa siaga. Nggak boleh kita itu nggak siap. Jadi siap mendadak. Kalau umat Islam itu harus biasa mendadak. Karena kalau musuh justru nggak memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk siap saja, nggak ada. Ya, kalau ketika kita diserang musuh, akhirnya terjadilah, ya, ada informasi setelah musyawarah itu hasil kesepakatan, ada usulan dari Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, kalau kita buat bangun benteng ke atas ini waktunya lama, mau bisa buru-buru benteng, biasanya benteng kaluhur, ya, lamun 10 meter kaluhur nyian tembok tebal nami soalkan 3 meter kaluhur 10 meter, kira-kira perlu ambil seberapa bulan. Akhirnya bagaimana caranya benteng yang cepat juga dibuat dalam waktu yang cepat, tapi kita punya benteng. Akhirnya benteng naka tahan bijian kabure Cikulung mulun gitu, sehingga musuh tuh bisa nyebrang karena ada benteng. Ya, di bawahnya juga disiapkan kayu-kayu yang tajam, ya. Kemudian di situ dipasangkan, ya, penembak-penembak jitu, pemanah-pemanah jitu, ya, sniper di situ dipasang, sehingga musuh nonton tembak langsung, ya. Jadi hebat. Jadi umat Islam itu cerdas dulu mah.
ya umat Islam cerdas. Can kapikiran bare to main dengan benteng kahanap. Jadi perkara baru, inovasi. Ya, karena biasa benteng itu ke atas. Ini nu anyar benteng kahanap. Berbentuk honda, parit besar. Akhirnya terjadi perang saling tembak. Kata lo jauh melempar panah, Sa'ad bin Mu'adz kena. Ya, coba Sa'ad bin Mu'adz itu, ya, ketika wafatnya, yang ingin saya sampaikan adalah Sa'ad bin Mu'adz ketika wafat. Subhanallah, ya, Sa'ad bin Mu'adz nalika wafatna kahiji anjeunna pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, jangan kau wafatkan kami kecuali ya musuh-musuh Islam waktu itu kafir Quraisy sudah tidak lagi nyerang kepada umat Islam. Ya, musuh-musuh Islam jangan sampai ya engkau wafatkan kami, musuh-musuh Islam masih menyerang, khususnya orang Quraisy ya masih menyerang umat Islam. Jadi sanungtung orang Quraisy masih memusuhi umat Islam, ulah waka diwafatkeun abdi. Doakan doa Sa'ad bin Mu'adz kahiji. Nu kadua, ya Allah, jangan kau ya wafatkan aku kecuali ya melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa batu lagi tentang ya, yang aku pandang wajah Rasul, boleh kau wafatkan kalau aku ya terakhir dalam hidupku ini yang aku pandang adalah wajah Rasulullah. Ya Allah, kira-kira mungkin sakaratul maut anu dipandang aku orang wajah kanjeng Rasul. Sakaratul mautnya indah apa nyeri moal ya, nu dipandang wajah Rasul kita sakaratul maut. Kira-kira waktu sakaratul mautnya sakit nggak dicabut nyawanya? Nggak bakalan, ya Allah. Ternyata betul doanya Sa'ad bin Mu'adz diijabah oleh Allah. Setelah itu ya, setelah perang Khandaq tadi tidak lagi ada peperangan dengan orang Quraisy. Kafir Quraisy tidak lagi menyerang umat Islam. Ya. Kemudian yang kedua ya, ternyata Sa'ad bin Mu'adz waktu wafatnya dina pelukan Kanjeng Rasul. Waktu perang Khandaq teh pernah kenain dong ya, mantu cager deui karena panahna make racun bangkong disebutkan mah. Jadi panahnya diracunang heula ya, digeuman dina bangkong buruk seminggu ya, sehingga kalaupun kena sama orang lain susah disembuhkannya karena ada infeksinya ya. Sa'ad bin Mu'adz terkena sampai darahnya itu mengalir dari kemah yang satu ke kemah yang lain sampai darahnya itu banyak sehingga wafat. Nalika wafat, subhanallah, kata sebagian ya para ahli sejarah ya sirah nabawiyah bahwa ketika wafat Sa'ad bin Mu'adz itu arsy Allah sampai bergetar. Arsy Allah sampai bergetar. Ya, kok bergetar bagaimana? Karena turunnya jutaan malaikat. Pernah Rasulullah SAW ya, tas sholat ya, lewat ke pintu masjid itu sambil jingkit-jingkit jengke ya tak. Berarti neman tempat ya.
langkah ke sana, langkah ke sini, langkah ke sana, langkah ke sini. Jadi ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berjalan seperti itu sampai jingkit-jingkit? Ya, kata Rasulullah, hari ini karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, tempat ini penuh dengan malaikat. Aku khawatir kakiku itu nginjak malaikat, sehingga aku harus mencari tempat untuk menginjakkan kakiku. Susah karena semuanya ini berjubel penuh dengan malaikat. Ya, jadi wafatnya Sa'ad bin Mu'adz luar biasa. Ya, disambut dengan jutaan sampai berjubel, sampai kaki Rasulullah susah nyimpen kaki. Terus kenapa kau begitu tergesa-gesa? Kata Rasulullah, kalau kita tidak segera ngurus jenazahnya, nanti yang memandikan, yang mengkafani seluruhnya malaikat. Oleh karena kita jangan sampai tertinggal atau terlambat. Kapilaanku malah buru-buru kapal sahabat, secepatnya kita akan punya perasaan nanti berdosa telah menelantarkan orang mulia, kekasih Allah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kita tidak segera mengurus jenazahnya, maka dia akan diurus oleh berjutaan malaikat yang telah datang. Jadi aras Allah sampai bergetar, bergema, turunnya malah malaikat karena meninggalnya seseorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Waktu hidup, karena Sa'ad bin Mu'adz badannya gede, jangkung gede, kata orang-orang munafik, wah Sa'ad mah kalau meninggal susah digotongnya juga berat. Tapi ternyata ketika masuk kurung batang, digotong oleh para sahabat, kata sahabat, bagaikan membawa kapas, kayak bawa kapas. Kenapa ringan? Ringan sekali, karena pada hakikatnya bukan para sahabat anu ngagotong, tapi anu ngagotong malaikat. Jadi ocehan, cibiran, hinaan orang-orang munafik tidak terbukti. Walaupun Sa'ad bin Mu'adz badannya gede, tinggi, ketika digotong wafat jasadnya itu bagaikan para sahabat bawa kapas, ringan seringan-ringannya. Kenapa? Karena yang gotong pada hakikatnya bukan para sahabat tapi malaikat. Ya Allah, hebat gak kematian seperti ini? Pengen tahu apa amalnya? Mau gak? Amalnya yang tanya orang supaya gitu mau gak? Penting gak kalau kita meninggal seperti itu? Penting gak? Apa amalnya? Harusnya atuh. Betul gak? Orang mau bisa gitu nyaho mah. Pentingnya tolak ilmu itu begitu. Coba menggaji maut kok segitu. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pingkeng berbahaya dah ulah kali. Oh iya nama Allah makanya sewaktu-na innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Lurah Jaji Kawe almarhum jam sekian malaikat turun jutaan, aras Allah juga getar. Sampai ngorek nyolatkeun jengke pinung amat ya malaikat digotong teh ringan kabeh malaikat. Kalau menjelema nempoun mau pinung make baju bodas kabeh. Pajan teuing jelema saeutik oge anu nempoe malaikat jutaan mah teu naon hirup mah. Jelema mah loba dosa. Can tentu milu nyolatkeun ka urang oge eta doana mustajab.
kamu jelema nu boga dosa milu nyulatkeun urang kira-kira doana diterima moal. Aja jelema tukang dosa ieu nya upang sagala macam dilakukeun. Baju nalika urang maot milu nyulatkeun urang kira-kira ngaburatkeun urang apa ngarinakeun urang. Buang sieu teh eta horeng tak babaturan sieu eta tukang zina, tukang anu, tukang itu, eta tak ya, di rumah gotong kasiatan, eta ngaburatkeun ka maneh, sok sieun kitu we. Tapi mudah-mudahan urang mah dayanya, ya Allah, iya mah malaikat, nu ngagotong mah malaikat, nu nyolatkeun malaikat, ai malaikat boga dosa teh. Aduh, doana dijabah moal malaikat. Istighfar dijabah moal malaikat. Masya Allah. Ya, perlu penting kita ketahui bahwa Sa'ad bin Mu'adz amal ibadahnya seperti yang lain, sholat bersama Rasul biasa. Ya, iya mungkin ya kurang bisa. Coba kan yang Rasul nage guys, tak ayah. Ya, nah, tapi sholat berjamaah bisa. Siap sholat berjamaah, siap. Muka dua Sa'ad bin Mu'adz ya jadi pemimpin. Jadi pemimpin ya. Orang bisa tuh jadi pemimpin. Bisa jadi RT, RW ya. Tapi RT na dina olahraga. Baheula beda pemimpin teh, baheula nerapkeun syariat Islam. Yang paling utama ya, Sa'ad bin Mu'adz itu adalah pejuang khilafah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu seorang jenderal yang di bawahnya punya pasukan yang melakukan baiat Aqabah ya, pertama maupun yang kedua ya, bersama Rasulullah SAW dalam menegakkan khilafah di Madinah atau daulah Islam pertama ya. Beliau punya jasa yang paling besar dalam meletakkan batu pertama untuk tegaknya daulah Islam pertama di Yasrib atau di Madinah. Jadi kebalikan dari Mustafa Kemal Atatürk. Ari Mustafa Kemal Atatürk manu ngarubuhkeun daulah Islam sehingga maot nage teu ditarima ku bumi. Sakaratul maut nage gogolongan. Ya, 40 hari 40 malam teu geura dicabut. Gogolongan kos hayam dipuncit. Tapi teu daekeun maot sampai dibawa ke kapal laut, diasingkeun di ditu jaga bau bangke, geus busuk, awakna busuk, sebelum meninggal sudah busuk duluan, bilatungan segala macam. Tapi teu daekeun geurang naon, gogolongan sampai keluarganya geus udah nggak bisa apa-apa, udah paling turun ke tengah laut kan, sampai sorangan lalu itu barang dikuburkeun ge, nya para ulama kampung nyarolatkeun kabeh, nu hayang nyelat-nyelatkeun acan, nya tuluy nalika dikubur ditolak ku bumi, mentol kuburan geus digali, pinuh deui sorangan, akhirnya digencet ku beton. Ya, sampai hari ini bau busuknya di museumnya masih bau busuk. Padahal nya meninggalnya dulu tahun ya 1920 sekian lah ya. Jadi hampir ya 90 tahun ketika itu. Ya hampir 100 tahun tapi masih bau busuk. Museum Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kebalikan dari Mustafa Kemal Atatürk, kalau Kemal Atatürk ngaruntuhkeun daulah Islam, ngaruntuhkeun khilafah, matinya juga seperti itu, hina sampai hari ini bau busuk. Tapi kalau Sa'ad bin Mu'adz, dia yang bersama Rasulullah mendirikan daulah Islam, maka kita harus mau menjadi pejuang khilafah.
Hayang teu model gitu. Kos Sa'ad bin Mu'adz, ya kayak Sa'ad bin Mu'adz meninggalnya, ya digotong jutaan malaikat sampai aras Allah bergetar. Itu jasanya, amalna nota paling penting adalah dia menjadi pejuang khilafah. Hayang teu motos Sa'ad bin Mu'adz. Ayo udah, atau kudu jadi pejuang. Ya, aing teu make maotna biasa wae atuh. Wah, nya itu penting karena ini merupakan nasib orang di masa yang akan datang supaya selamat nalika maut. Apalagi kira-kira kalau Sa'ad bin Mu'adz kayak begitu ketika meninggal diadab kubur, menang adab atau menang nikmat kubur? Dapat nikmat kubur apa dapat adab kubur? Pasti dapat nikmat kubur. Ya, ini baru dua nih. Jadi orang yang senantiasa hidup dalam halaqah ilmu, insya Allah bakal terbebas dari adab kubur. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Niat dari sekarang, dari pertemuan ini yang sangat penting, ya kita harus mau meninggal seperti Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah. Jelma biasa, Nabi lain Nabi, Rasul lain Rasul. Jelma biasa bos, apa amalan terbaiknya? Agamana Islam bos urang, iman geus aya urang sarua gimana? Salatna urang geus sarua salat berjamaahna. Tinggal hiji nuncan urang jadi pejuang khilafah. Maka rajin bos abang mati halaqah unggal poe itu bos mau wantang. Nang mari ya kayaknya geterna saeutik teh lawan kitu teh ali ka maot geterna saeutik kita mah malaikatna bawa sebelah siki kain turunan umur hayang jadi pos Sa'ad bin Mu'adz kudu bener-bener jadi pejuang khilafah. Siap? Insya Allah. Mumpung orang masih kena ayat tidur, ayat kesempatan kena can mau dia bisa itu mau ke Sa'ad bin Mu'adz bisa. Sebab orang masih ayat kena tidur, lalu orang masih ayat di jero kubur mau bisa. Ayat kena di dunia mah bisa. Makanya Pak Haji ngajak ulah dianggap ngajak karena neraka lain, ngajak ke surga supaya maut seperti Sa'ad bin Mu'adz ke atas. Kudu betul kalau menemukan alakohna kudu kan? Insya Allah ya bakal mautnya berharga, mulia bisa dipayunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu mudah-mudahan jadi berkredit kami orang sadayana tambah memperkokoh terhadap perjuangan yang selama ini kita perjuangkan, ya. Mari kita sama-sama tutup ya pengajian kita dengan membaca Fatihah al-Qadini al-Musali al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'affi ni'amahu yukafi masjidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawat wa asyraful makhluqat bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat
من يشاء بغير حساب وصل علينا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوقة بمحبتك وكرامك بغير حساب ابني معهدنا وبيوتنا مسجدنا مجلسنا واصل به إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة حج وعمرة واقضي به ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله ربنا على نور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه Amen.